Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisariah. Di sini saya akan menjelaskan model-model pembangunan ekonomi, yaitu merupakan mata kuliah dari semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai definisi pembangunan ekonomi sendiri menurut Sadono Sukirno, yaitu merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Arsyad, yaitu pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang akan disertai perbaikan kelembagaan. Nah, dari dua definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi sendiri merupakan upaya peningkatan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya sendiri. Dan hal ini merupakan perubahan struktur demi perbaikan sistem kelembagaan untuk menciptakan yang namanya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan sendiri yaitu merupakan ada beberapa poin dalam kesejahteraan, yaitu pertama pencapaian pendidikan dasar untuk semua warga negara suatu negara, yaitu kedua mendorong kesetaraan gender, yang ketiga penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, berikutnya menurunkan angka kematian anak, next meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan pelestarian lingkungan atau yang biasa kita sebut dengan pembangunan berkelanjutan, dan mengembangkan kemitraan global pembangunan, yang dimana hal ini merupakan cakupan dari kesejahteraan, baik dari kesejahteraan politik, sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Nah, dari pengertian dari pembangunan perekonomian sendiri, di sini aktor-aktor dalam pembangunan ekonomi sendiri ada 3. Yang pertama, pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu berperan sebagai regulator, fasilitator, akselerator, dan planner. Lalu perusahaan di sini merupakan produksi dari industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Nah, yang mana aktor ketiga dari hal ini merupakan rumah tangga, yang dimana fungsinya adalah sebagai konsumen dari hasil-hasil produksi yang dilakukan oleh aktor kedua tadi, yaitu perusahaan. Lanjut mengenai ideologi pembangunan. Nah, di sini ideologi pembangunan itu merupakan system of thought atau sebuah cara berpikir dan kepercayaan yang dengannya individu dan kelompok menjelaskan bagaimana sistem sosial itu bekerja dalam prinsip yang diterapkan. Nah, ini artinya adalah dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perubahan struktural, kita akan memulai dari sistem yang digunakan. Apa saja yang kita mulai? Pertama, apa saja unit-unit dan fungsinya, serta prinsip-prinsipnya. Dalam hal ini, ideologi pembangunan di sini akan saya jelaskan pertama, yaitu mengenai liberal klasik, yang dimana hal ini dijelaskan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations di tahun 1776, bahwa argumen dari Smith di sini yaitu keuntungan akan diperoleh semua pihak jika pasar dibiarkan bekerja dengan bebas tanpa intervensi negara. Nah, maksud dari tanpa intervensi negara adalah Smith mengatakan bahwa liberal klasik ini lebih mengedepankan yang namanya kapitalisme, karena kapitalisme di sini tidak adanya ikut campur tangan pemerintah dalam pembangunan perekonomian. Nah, yang dimana
Meskipun ada negara hanya diposisikan sebagai penjaga malam, dan dalam hal ini pemikiran individu sebagai pemilik kekuasaan politik dan pemilik di sini kapitalisme di sini merupakan hak yang ada pada individu maupun kelompok, yaitu untuk membuat sebuah yang namanya hasil produksi ataupun perusahaan. Lalu yang ideologi kedua yaitu Joseph Schumpeter, yang dimana argumen dari Joseph Schumpeter di sini adalah bahwa di dalam jangka pendek kapitalisme akan mengalami sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik dalam menciptakan ekonomi secara pesat, namun akan mengalami stagnasi dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa demikian? Karena dengan adanya kapitalisme, maka menjadikan sistem yang paling baik dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dengan berbagai inovasi. Lalu bagaimana untuk keluar dari stagnasi tersebut? Yaitu dengan cara inovasi-inovasi baru dan juga metode produksi baru. Yang membentuk barang konsumen baru, metode produksi baru, transportasi baru, pasar baru, dan organisasi-organisasi industri, sehingga kapitalisme ini akan yang namanya merevolusi bentuk struktur ekonomi baru di dalam pembangunan ekonomi sendiri. Lalu terkait stagnasi, di sini Schumpeter mengatakan bahwa berbagai kemungkinan akan mengadakan inovasi yang menguntungkan, sehingga stagnasi itu tidak lagi ada, dan pembangunan berkelanjutan akan tetap berjalan dengan cara inovasi yang baru yang meningkatkan kegiatan ekonomi negara. Dan teori berikutnya yang mana pengertian dari kapitalisme sendiri itu merupakan sistem pembangunan ekonomi yang didasarkan pada hukum tawar-menawar di pasar, di mana terdapat kebebasan dari pembatasan antara raja dan bangsawan. Sistem ini lahir karena perkembangan sektor ekonomi dari pertanian ke manufaktur, sehingga muncul kelas sosial baru yang disebut dengan pemilik modal yang mengontrol proses produksi berdasarkan permintaan pasar, sehingga tujuan untuk mendapatkan keuntungan itu hanya didapatkan oleh investor atau yang memiliki kapital ataupun yang memiliki yang namanya modal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori underkonsumsi oleh John Hobson, bahwa beliau berargumen mengenai sistem kapitalisme dalam jangka panjang akan mengalami stagnasi. Nah, dalam teori ini Hobson menjelaskan fenomena tersebut berangkat dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang harus ditopang oleh keseimbangan dari produksi dan konsumsi. Akibatnya, peningkatan dari kuantitas produksi tidak seimbang dengan peningkatan yang namanya konsumsi. Jadi kondisi ini diabstraksikan atau didefinisikan oleh Hobson sebagai underkonsumsi krisis. Adapun preskripsi yang ditawarkan Hobson yaitu implementasi dengan menetapkan standar gaji bagi para buruh yang representatifnya bisa meningkatkan konsumsi domestik. Dalam level analisis domestik ada beberapa teori yang di sini saya akan jelaskan. Pertama yaitu teori entrepreneurship oleh Joseph Schumpeter, bahwa pengusaha merupakan individu yang berani mencoba dan melaksanakan ide baru atau melaksanakan inovasi-inovasi baru terhadap pertumbuhan perekonomian, yang dimana berperan sebagai inovator, inventor, dan juga sebagai yang melakukan inovasi terhadap perkembangan perekonomian, yang dimana inovasi dari pengusaha tersebut akan menciptakan yang namanya pertumbuhan ekonomi
yang melalui produk baru, dan sebelumnya produk ini tidak ada dan sekarang diperkenalkan melalui produksi baru dengan pasar yang baru pula dan metode-metode produksi yang baru, dengan penemuan sumber-sumber bahan mentah baru serta perubahan organisasi industri sehingga hal ini dikatakan efisien. Dan selanjutnya yaitu teori tabungan dan investasi oleh Hartomart, bahwa beliau berargumen mengenai pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi, dan ketika tabungan dan investasi itu rendah di suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut akan mengalami rendah pula. Nah, definisi dari tabungan merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan oleh rumah tangga tersebut, namun disimpan dan juga dijadikan sebagai investasi. Nah, investasi sendiri merupakan pengeluaran yang ditanam atau penanaman modal perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang akan disediakan dalam inovasi perekonomian berikutnya. Selanjutnya dari teori domestik di sini adalah teori modernisasi, yang teori ini sendiri berargumen ada mengenai gerak maju linear dari masyarakat primitif atau masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang dengan proses industrialisasi. Dan menurut Rostow ini merupakan ada 5 tahap untuk menjadi masyarakat modern dari masyarakat tradisional. Yang pertama yaitu tentang masyarakat tradisional, yang dimana masyarakat tradisional ini sendiri merupakan masih dalam produksi yang terbatas dengan pengaruh dari nilai-nilai rasional sebagai sebuah kebiasaan dengan kebudayaan turun-temurun, yang mana hal ini biasanya dialokasikan melalui sektor pertanian. Dan tahap kedua oleh Rostow yaitu tahap prakondisi untuk lepas landas. Prakondisi dari ini didefinisikan oleh Rostow sebagai suatu transisi untuk mempersiapkan mencapai pertumbuhan kekuatan dari perekonomian suatu negara itu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini akan terjadi secara otomatis dengan adanya pertumbuhan industri sendiri. Namun ini dilakukan melalui yang namanya investasi. Nah, Rostow menekankan pula bahwa kenaikan investasi hanya mungkin tercipta jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Ketika negara itu sudah melakukan industri yang maju, maka sektor perekonomian itu akan berkembang melalui baik dari pertanian, pertambangan maupun prasarana yang lainnya, melalui adanya investasi yang masuk ke wilayah negara yang dengan industri sudah mengalami peningkatan. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap lepas landas, yang mana tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti adanya revolusi politik. Nah, hal ini terciptanya kemajuan yang pesat melalui inovasi yang tadinya semakin maju suatu perkembangan ekonomi dengan adanya kemajuan industrialisasi, maka akan mempercepat pertumbuhan pendapatan dari nasional dan juga akan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dan hal ini dilakukan juga melalui adanya pertambahan investasi yang dilakukan terhadap industrialisasi tersebut. Dan tahap yang keempat adanya dorongan ke arah kematangan. Maksud di sini adalah di mana masyarakat suatu negara itu sudah secara efektif menggunakan yang namanya teknologi modern yang hampir dalam semua kegiatan perekonomian, politik, dan sosial sebagaimana yang telah diterapkan oleh negara-negara maju.
yang coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, juga sebagai adanya kebijakan pemerintah negara itu sendiri. Nah, setelah tadi saya menjelaskan mengenai level analisis domestik, dan sekarang saya akan menjelaskan level analisis internasional, yang dimana di dalam level analisis ini ada yang namanya keunggulan komparatif atau berkah alam suatu negara seperti yang kita tahu Indonesia. Namun di sini saya akan menjelaskan apa itu keunggulan komparatif yang sebagaimana dikatakan bahwa hal ini merupakan pembagian kerja secara internasional. Nah, teori ini berangkat dari asumsi negara-negara yang memiliki perbedaan sumber daya alam, iklim, komposisi skill dan tenaga kerja, serta tingkat teknologi yang membuat negara-negara tersebut mampu memproduksi barang tertentu secara lebih murah dan efisien dibandingkan negara-negara lain. Nah, negara-negara ini tuh bisa dikategorikan sebagai konsep negara yang memiliki keunggulan komparatif. Negara-negara di dunia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama negara belahan selatan. Negara belahan selatan sendiri yaitu memiliki tanah yang subur dan iklim yang cocok dalam bertani. Nah, contohnya seperti negara Indonesia, Vietnam, dan juga Cina. Dan negara kedua atau negara belahan bumi utara yaitu memiliki kemampuan teknologi manufaktur yang secara teori hal ini merupakan negara-negara seperti Amerika, negara Eropa, negara-negara yang telah menggunakan teknologi secara tingkatan yang sudah tinggi, dan mereka hanya memproduksi produk manufaktur yang dimana teori dari pembagian kerja secara internasional ini berargumen bahwa jika negara selatan itu berspesialisasi memproduksi barang pertanian dan negara utara berspesialisasi memproduksi produk olahan manufaktur, maka akan tercipta yang namanya efisiensi produksi dan penurunan biaya produksi murah. Dan karena kedua dari negara belahan dunia utara dan selatan ini sama-sama membentuk produk pertanian dan juga manufaktur, maka perdagangan pada dunia kedua ini akan membuat produk-produk dengan harga yang lebih murah. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika negara bumi belahan selatan memproduksi yang namanya bahan hasil bumi dan juga negara belahan utara memproduksi yang namanya manufaktur, maka akan tercipta yang namanya keseimbangan dan keseimbangan kesejahteraan perekonomian. Namun kalau kita lihat bahwasannya hal ini tidaklah terjadi seperti yang ada di teori, bahwa terlihat kenyataannya hanya ada penyimpangan atau kesenjangan yang terjadi antara dunia belahan utara dan dunia belahan selatan melalui produksi yang dilakukan dan industrialisasi yang terjadi dalam pertumbuhan perekonomian di kedua negara tersebut. Maka dari itu hal ini berkaitan dengan teori selanjutnya, yaitu teori ketergantungan, yang dimana teori di sini itu mengklasifikasikan dua jenis negara dengan sistem kapitalis, yaitu negara pinggiran yang berfungsi sebagai produsen bahan mentah dan juga negara-negara metropolitan sebagai negara produsen barang-barang industri yang nantinya akan dikonsumsi oleh negara-negara pinggiran. Hal ini merupakan bahwa negara-negara yang memproduksi manufaktur akan mendistribusikan barang yang telah diproduksi ke negara-negara belahan selatan dengan kos yang lebih mahal, sehingga negara-negara belahan selatan ini akan terjadi ketergantungan terhadap negara belahan utara, yang mana teori ketergantungan ini berargumen bahwa negara metropolitan mengeksploitasi dan membuat negara pinggiran menjadi tergantung atau ketergantungan melalui hutang dan juga perdagangan bebas. Contohnya seperti negara pinggiran yang mengekspor bahan baku
yang diolah dan kemudian diekspor kembali oleh negara senter kepada negara pinggiran dengan harga yang lebih mahal. Dan juga ada sistem yang lain, yaitu pengucuran hutang dari negara Amerika, yang Indonesia sendiri pernah melakukan hal tersebut seperti tahun 1997, yaitu Indonesia dilanda krisis ekonomi sehingga dipaksa Indonesia meminjam uang kepada IMF, dan juga Indonesia dipaksa menutup IPTN dan Mopnas, yang sebenarnya ini merupakan hal yang membantu Indonesia, yang menjadi produk-produk ini seharusnya ketika tidak ada pemaksaan ditutup maka Indonesia tidak mengimpor. Namun karena adanya kebijakan dari peminjaman atau influx uang dari pinjaman tersebut, maka Indonesia mengharuskan penutupan IPTN dan Mopnas tersebut. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dan saya paparkan di atas berkaitan erat yang namanya negara belahan selatan itu akan terhadap konsep industri substitusi impor, yang dimana ini merupakan solusi bagi negara pinggiran untuk keluar dari ketergantungan dan keterbelakangan dari negara metropolitan. Para ekonom teori ketergantungan menerapkan model pembangunan industri substitusi impor ini dengan model yaitu seperti produksi produk industri yang selama ini diimpor dari negara metropolitan dan akan menciptakan lapangan pekerjaan secara domestik dengan juga mengurangi defisit perdagangan dan cadangan devisa. Dan hal ini merupakan akibat dari jurang harga yang sangat tajam antar produk dari negara-negara belahan utara yang didistribusikan terhadap negara-negara belahan selatan, yang mau tidak mau hal itu harus diterima oleh negara belahan selatan sendiri. Namun adanya substitusi impor ini dengan persyaratan pertama, yaitu bagi negara-negara belahan selatan dengan bekerja dengan model terkait mempunyai industri yang mampu dengan cara industri dengan negara yang maju yang sudah efisien, yaitu pemerintah negara pinggiran harus melindungi industri melalui hambatan tarif, non tarif, dan juga kuota impor. Lalu syarat keduanya yaitu negara pinggiran harus memiliki yang namanya rantai pasokan industri yang luas, mulai dari bahan baku, industri dasar, dan pendukung. Nah, tanpa hal ini maka produksi itu akan tidak berjalan. Maka yang harus dilakukan adalah model substitusi impor, dimulai dengan pembangunan struktur industri nasional berupa industri kimia dasar, industri logam dasar, dan juga industri mesin industri dasar. Nah, dengan cara peningkatan industri tersebut, maka berkaitan dengan yang namanya teori global value chains atau GVC, yang mana teori dari global value chains adalah merupakan susunan aktivitas ekonomi yang terbagi antar perusahaan dalam skala global. Yang lebih luasnya, global value chains di sini memahami sebagai rangkaian kerjasama perusahaan lintas negara dalam rangka menghasilkan sebuah produk demi memenuhi permintaan pasar dan sektor tertentu melalui metode outsourcing dan offsourcing. Yang definisi dari outsourcing sendiri adalah pengalihan sebagian proses produksi kepada perusahaan lain yang berspesialisasi dalam rantai produk tertentu dengan menggunakan sumber daya di luar organisasi untuk menjalankan fungsi tertentu dalam proses produksi. Contohnya seperti memproduksi sebuah produk mobil. Nah, outsourcing di sini maka yang dilakukan adalah pengalihan produksi. Maka ketika negara ingin melakukan outsourcing adalah negara itu hanya memproduksi barang-barang tertentu yang ada di negara tersebut, berkah alamnya dan juga bahan-bahan baku pendukungnya, sehingga akan memudahkan memproduksi dengan kos yang murah, dengan
upah yang murah, dan lain sebagainya. Dan ketika untuk menganalisis adanya global value chain, di sini ada dua pertanyaan utama, yaitu pertama mengenai governance adalah bagaimana rantai nilai terorganisir atau siapa yang mengontrol, dan bagaimana penyusunan ketentuan terhadap pemasok. Yang kedua, bagaimana upgrading atau bagaimana perbaikan dari posisi rantai nilai global tersebut terhadap suatu negara. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana rantai nilai itu dan bagaimana mengontrol siapa yang menyusun ketentuan terhadap pemasok. Nah, disinilah peran negara agar mampu bersaing terhadap negara lain dan mampu juga menarik yang namanya perusahaan transnasional. Maka di sini negara akan berkaitan erat dengan yang namanya global value chains, dan bagaimana cara mengupgrade suatu produksi sehingga menjadi rantai nilai global. Nah, disinilah negara harus memperbaiki pilar-pilar dalam institusi sebuah negara, yang dimana pilar tersebut akan menggambarkan apa yang akan di-upgrade dari produk apa yang akan diluncurkan, dan industri apa yang akan ditingkatkan kualitasnya oleh suatu negara sehingga mencapai yang namanya perekonomian secara industri di suatu negara, dan akan berkaitan dengan yang namanya perekonomian secara global value chains. Baiklah, saya rasa saya hanya bisa menyampaikan beberapa tema dari metode-metode pembangunan ekonomi, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.